menikmati sinema di bioskop dan tidak adanya ruang publik bagi filmmaker untuk menayangkan karya-karyanya. Selanjutnya ada Lungguh Pratama, ia akan menjabarkan tentang vernacular design, yaitu dia akan berbicara tentang membaca kota lewat desain. Studi kasusnya spanduk cat duko di daerah Salemba, Jakarta. Selanjutnya yang ketiga ada Iqnal Rian Lumahuseng. Dia akan membahas problematika urbanisasi dan transformasi budaya pada masyarakat di suku Bajo, berfokus pada dampak negatif yang dihasilkan dari urbanisasi yang mengakibatkan sampah yang menumpuk atau tercemarnya lautan yang berada di bawah rumah penduduk di masyarakat Bajo. Yang keempat ada Destian Kurniawan, dia akan membahas tentang juxtaposisi pada film Tari Watu Goong antara mitos dan artefak. Dan yang terakhir ada Yuki Aditya, dia akan membahas tentang propaganda yang dilakukan pemerintah Orde Baru melakukan narasi horor dalam film. Dan pada sesi kali ini akan ada penanggap, yaitu dari Mas Hikmat Darmawan. Terima kasih Mas Hikmat atas waktunya sudah hadir pada sesi kali ini. Sama-sama. Selamat siang. Ya. Saya akan perkenalkan dulu. Mas Hikmat adalah kalau dikutip dari halaman website Koalisi Seni, ia dikenal sebagai pengawat budaya pop, khususnya komik, dan telah menulis berbagai esai dan buku dalam bidang tersebut. Latar belakang pendidikannya adalah jurusan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Selama ini ia sering menulis kolom untuk koran Tempo, Gatra, majalah Tempo, Kompas, dan Visual Art. Ia juga menjadi penerjemah dan editor lepas. Langsung saja ke pemakalah yang pertama. Bisa tolong dibantu untuk pemutaran videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ridho Rambi. Saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Dampak Ketiadaan Bioskop Selama 2 Dekade di Kota Banda Aceh. Pada tanggal 16 Juni 1948, Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, pernah melakukan pidato politik di salah satu bioskop di Kota Banda Aceh, yaitu Garuda Theater. Di tempat nonton film tersebut, Soekarno menyemangati perjuangan pemuda dan pemudi Aceh. Dalam jurnal yang berjudul Perkembangan Bioskop di Kota Banda Aceh dari tahun 1930 sampai 2004, yang ditulis oleh Rizal Saifana dan kawan-kawan pada 2016, menjelaskan bahwa hingga awal tahun 2000-an, Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh memiliki setidaknya 9 gedung bioskop. Kemudian, memasuki awal 2000-an, satu persatu bioskop di Kota Banda Aceh pun tutup. Alasan bioskop tutup dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pajak hiburan bioskop yang terlalu tinggi mencapai 35%, konflik yang berkepanjangan di Aceh yang membuat warga enggan keluar rumah untuk menonton bioskop, dan juga diberlakukannya syariat Islam di Aceh pada tahun 2002. Bangunan bioskop yang masih berdiri pun kemudian beralih fungsi, seperti dijadikan hotel, tempat jajanan kuliner, pangkalan militer, dan juga pertokoan. Dan sampai tahun 2024 ini, tidak ada satupun bioskop yang beroperasi di Kota Banda Aceh. Lantas, bagaimana dampak dari ketiadaan bioskop di Kota Banda Aceh selama lebih dari 2 dekade ini? Untuk menjawab persoalan itu, peneliti menggunakan metode etnografi, yaitu mengumpulkan data empiris tentang masyarakat dan budaya manusia melalui medium film dokumenter. Ada 2 dampak utama yang coba peneliti sorot dari fenomena ini, yaitu kecenderungan akan menikmati film-film bajakan dan usaha dan kos yang berlebihan dalam menikmati film di bioskop. Untuk melihat dampak tersebut, ada 2 narasumber utama yang diangkat di dalam film. Yang pertama yaitu penikmat film dari generasi tua yang pernah menonton film-film bioskop di Kota Banda Aceh terdahulu, dan dampak dari ketiadaan bioskop tersebut.
Yang kedua adalah penikmat film dari generasi muda dalam upaya menikmati film-film di bioskop. Narasumber pertama merupakan penikmat film yang kerap ke bioskop. Saat bioskop masih ada di kota Banda Aceh. Dan sekarang, dia hanya bisa menikmati film-film dari DVD player di rumahnya, yang pada dasarnya film-film bajakan yang didapat dari toko-toko penjualan VCD. Kami nih ya di rumah nonton melalui TV, VCD, ya, atau apa. Tahu kadang-kadang ke HP. Kalau film lama cenderung di HP, download HP. Sebelumnya ya beli VCD dulu keluar uang lagi, lebih dari tiket. Beli satu VCD mana nontonnya kecil di TV. Di sisi lain, dalam menikmati film-film di bioskop, narasumber yang kedua dari generasi muda harus pergi ke provinsi lain untuk dapat menikmati bioskop, yaitu Sumatera Utara. Tujuannya, Kota Medan. Jarak tempuh yang diperlukan untuk berpergian ke Kota Medan berkisar antara 10-12 jam perjalanan menggunakan bus atau mobil. Ongkos bus sekali perjalanan memakan biaya sekitar Rp250.000. Artinya, pulang pergi untuk transportasi memakan biaya sekitar Rp500.000. Sesampainya di Kota Medan, orang-orang yang ingin menikmati film dari Banda Aceh juga harus menyewa penginapan untuk bermalam, karena memang jarak tempuhnya yang terlalu jauh dan butuh untuk beristirahat. Kesimpulan sementara yang bisa saya sampaikan, fenomena ini menciptakan sebuah budaya baru. Menikmati film-film di bioskop sekarang seperti sebuah upacara. Banyak proses yang harus ditempuh dalam menghargai tontonan sebuah film. Demikian presentasi saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rido atas presentasinya. Selanjutnya ada Mas Lungguh Pratama. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Bisa tolong untuk dimainkan videonya, Mas Mbak Operator. Halo, ini sorry formatnya nggak bisa dibuka. Kalau misalnya dilanjut dulu gimana ya? Oke, nggak apa-apa. Maksudnya Selanjutnya, Oh, sebentar. Coba gue play sendiri ya. Play Oke, sendiri. ya siap. coba gitu. Oke, sip. Suaranya tidak terdengar, Mas Lungguh. Uh, apa apa mau kita skip dulu untuk Mas Lungguh dan beralih ke Mas Iqnal? Oke. Berarti yang Mas Iqnal Kayaknya ya? Pak ini mau parkir di belakang aja ya? Nggak ketip. Terima kasih Mas Wisnu atas bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Iqnal Ryan Mamauseng, biasa dikenal dengan Iqnal. Melalui cuplikan tersebut, kita dapat melihat bahwa suku yang dikenal sebagai suku penjelajah lautan dan suku yang menjaga ekosistem laut kini mulai terkontaminasi akibat masuknya urbanisasi ke dalam perkampungan mereka. Inilah suku Bajo. Suku Bajo merupakan suku yang berada di Indonesia yang memiliki keunikan yang berbeda dari suku-suku lainnya yang berada di Indonesia. Suku Bajo banyak dikenal dengan sebutan orang laut, penjelajah lautan, dan penjaga ekosistem laut, karena pada dasarnya, suku Bajo telah menempati lautan, pesisir, dan kepulauan sejak dahulu kala. Maka dari itu, hampir seluruh aktivitas masyarakat suku Bajo dihabiskan di atas lautan. Menurut kepercayaan masyarakat suku Bajo, lingkungan laut merupakan hak sesungguhnya bagi mereka yang diberikan langsung oleh Sang Dewata, sehingga diyakini harus dipertahankan oleh masyarakat suku Bajo melalui tradisi-tradisi yang mereka miliki. Salah satu tradisi yang ada di perkampungan mereka ialah Mamia Kadialo. Mamia Kadialo yaitu larangan terhadap masyarakat suku Bajo untuk membuang limbah ke lautan karena dapat menyebabkan terganggunya ekosistem dan biota yang berada di lautan. Masuknya urbanitas telah membawa dampak yang sangat signifikan terhadap masyarakat suku Bajo. Dampak masuknya urbanitas telah mengubah paradigma dan minat masyarakat suku Bajo terhadap tradisi yang mereka warisi, seperti tradisi menjaga lingkungan. Tradisi yang mengajarkan untuk menjaga ekosistem laut, termasuk larangan membuang sampah sembarangan, mulai kurang diperhatikan akibat adanya nilai dan perubahan gaya hidup akibat urbanisasi. Masyarakat suku Bajo, terutama generasi muda mereka, tampaknya mulai kehilangan minat terhadap keberlangsungan tradisi mereka. Mereka tidak lagi begitu tertarik ataupun peduli terhadap tradisi dalam menjaga ekosistem laut. Urbanisasi telah menciptakan pergeseran nilai yang mengakibatkan mereka menjadi kurang tertarik dan bahkan acuh tak acuh terhadap pentingnya menjaga lingkungan laut. Ironisnya, hal ini termanifestasikan melalui tindakan mereka yang membuang sampah sembarangan di lautan. Hal ini tentu saja melanggar larangan yang sudah ada secara turun-temurun di perkampungan mereka. Melalui studi kasus dan permasalahan yang telah saya perlihatkan tadi, kemudian saya akan mencoba menggunakan pendekatan etnografi ke dalam penelitian ini untuk mencari data ataupun informasi yang lebih dalam lagi, yang nantinya dari data-data atau informasi tersebut akan saya coba tuangkan ke dalam medium film dokumenter. Saat ini saya telah melakukan observasi secara langsung di perkampungan suku Bajo. Kemudian dari hasil observasi tersebut, saya telah melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat suku Bajo terkait permasalahan yang terdapat pada perkampungan mereka. Hasil wawancaranya sebagai berikut. Kalau yang saya pernah dengar sih, tradisi itu cuman ada di pulau-pulau. Iya, kalau di perkampungan sekarang kayaknya tidak ada, karena orang itu saja untuk sekarang ini kayak sudah sembarang buang deterjen, buang sampah di bawah rumah. Cuman kalau di pulau itu memang tidak boleh. Sebenarnya sih suka mempelajari itu. Cuman terkadang posisinya pelajar tuh baru sudah keluar kota. Jadi kalau macam ingin kembali ke suku Bajo itu kayak macam sudah mau lagi. Anak muda dan mak kebanyakan. Karena yang pertama kan mama kan biasa yang masa tuh. Jadi sembarang buang biasanya. Kalau anak muda boleh puntung-puntung rokok, karena menurut survei kemarin yang ada yang waktu lalu saya sempat ikut rapat, sekitar berapa sekian persen itu kebanyakan sampahnya puntung rokok dan bungkusan rokok. Bapak saya sebenarnya harusnya tradisi itu harus dipertahankan. Cuman kalau untuk saya sendiri tidak bisa mempertahankan tradisi dan adat itu. Kalau seandainya ada solusi, saya bisa mensolusikan itu ketika saya memberikan dana atau bantuan kepada ketua-ketua adat di sana, memfasilitasi ketua-ketua adat di sana, baru mengajarkan kepada generasi yang ada yang masih di sana. Jadi ketika menanamkan orang masih dini itu, ditanamkan orang adat dan budaya, jadi setidaknya orang sudah pasar
sudah ada orang pe Karena nanti apa rasa itu? Iya. Bang HP zaman tidak Iya, tidak ada ada. bekas tunjuk tradisi. iya. Melalui video wawancara yang sudah diperlihatkan tadi, dapat disimpulkan bahwa walaupun generasi muda saat ini sudah meninggalkan atau kurang memperhatikan adanya tradisi yang ada di perkampungan mereka, namun sejatinya baik orang tua maupun masyarakat generasi muda saat ini yang berada di suku Bajo mengharapkan bahwa adanya regenerasi yang lebih baik lagi untuk mempertahankan tradisi-tradisi yang berada di perkampungan mereka. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Iqnal atas presentasinya. Selanjutnya ada Mas Destian yang akan mempresentasikan tentang juxtaposisi pada film tari Watu Goong antara mitos dan artefak. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Destian Andrianto Kurniawan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai juxtaposisi pada film tari Watu Goong antara mitos dan artefak. Latar belakang film tari ini bersumber pada pengalaman empiris yang penulis dapatkan ketika berkunjung ke situs Watu Goong. Situs ini secara administratif terletak di Kampung Cigadung, Desa Sukasari, Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Pulau Sari, Provinsi Banten. Di kompleks terdapat beberapa artefak, diantaranya terdapat 12 batu yang mengelompok. Satu menhir berdiri di bagian tengah dikelilingi oleh 10 batu silinder atau palinggi, dengan bidang atasnya rata dan satu artefak berbentuk gong kecil atau kenong. Menhir yang di tengah-tengah tampaknya berfungsi sebagai pusat, sedangkan batu-batu yang lainnya ditempatkan mengelilingi pusat tersebut. Formasi ini lazim disebut formasi temu gelang yang banyak ditemui pada masa tradisi megalitik. Masyarakat Banten khususnya di daerah Pandeglang sangat kental dengan cerita-cerita rakyat atau folklore atau juga mitos yang secara turun-menurun diwariskan kepada masyarakat. Munculnya paradigma bahwa situs Watu Goong adalah situs atau benda yang dikeramatkan oleh warga setempat. Penulis melakukan penelitian dalam penciptaan karya untuk mengembangkan melalui cerita rakyat yang berkembang di masyarakat Kampung Cigadung dan hasil dari penelitian dari para ahli arkeologi. Ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu situs Watu Goong kini terlihat sunyi dan sepi karena lokasi situs yang jauh di kota. Yang kedua, masih banyak masyarakat Banten umumnya dan Pandeglang khususnya belum mengetahui situs tersebut. Perkembangan zaman mengubah kehidupan sosial dan pemikiran masyarakat. Dan yang terakhir yaitu situs cagar budaya seharusnya menjadi tolak ukur nilai kebudayaan dan identitas daerah, sehingga objek tersebut harus lebih diperhatikan. Dalam penelitian ini, saya menggunakan dua metode penelitian. Yang pertama yaitu metode kualitatif dan yang kedua adalah art-based research. Dalam menganalisis data, ada beberapa tahap-tahap analisis data dalam penciptaan karya film tari ini, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua pre-processing data, yang ketiga analisis multivariat, yang keempat interpretasi hasil, yang kelima yaitu pelaporan hasil. Pendekatan artistik yang saya lakukan yaitu yang pertama juxtaposisi dengan pendekatan 6 element of the cut, lalu menggunakan teknik cut to cut dalam pengambilan gambar. Juxtaposisi merupakan konsep yang melibatkan penempatan dua elemen atau lebih secara berdampingan untuk mengeksplorasi perbedaan atau kontras di antara mereka. Bukan hanya sebuah elemen estetis, tetapi juga merupakan alat yang kuat dalam bahasa sinematik. Dalam dunia film, juxtaposisi dapat menciptakan efek visual dan naratif yang memukau, mengundang penonton untuk merenung dan merasakan kontras dalam cerita yang disajikan. Tujuan penciptaan karya film tari ini yaitu, yang pertama, konsep film tari ini merupakan gabungan dari hasil penelitian arkeologi tentang keadaan situs Watu Goong dan kehidupan manusia prasejarah dengan cerita rakyat yang berkembang di wilayah situs tersebut, serta menggabungkan cerita kondisi pola pikir masyarakat Banten pada tahun 90-an atau pada saat situs Watu Goong ditemukan. Yang kedua, pada proses penciptaan karya film tari ini, penulis ingin merefleksikan realitas kehidupan nyata, kondisi situs dan pola pikir masyarakat perkotaan masa lalu dan masa kini, khususnya di Banten. Berikut adalah karya-karya yang menjadi referensi saya dalam proses penciptaan karya film tari ini. Yang pertama yaitu
dance film Silverfield karya Ginevra Panzetti dan Enrico Ticconi. Yang kedua, film Dunkirk tahun 2017 yang disutradarai oleh Christopher Nolan. Yang ketiga, dance film Pina karya Pina Bausch. Dalam proses penciptaan karya film tari ini, saya berkolaborasi dengan seniman performance asal Serang, yaitu Putri Wartawati. Putri terbuka terhadap karya interdisipliner, memadukan seni tradisi dan pemikiran terkini. Putri aktif mengikuti berbagai event performance art, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Berikut adalah sampel video yang menggunakan teknik juxtaposisi yang saya lakukan di lapangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Destian atas paparannya. Selanjutnya ada Mas Yuki Aditya yang membahas tentang narasi horor dalam film-film propaganda produksi Orde Baru. Tempat dan waktu dipersilakan. Selamat siang atau sore teman-teman sekalian yang telah hadir di presentasi saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yuki Aditya, mahasiswa Pasca Sarjana IKJ Angkatan 17, jurusan Penciptaan. Presentasi saya ini judulnya Strategi Narasi Horor dalam Film-Film Propaganda Produksi Orde Baru. Sampai saat ini saya telah menonton sekitar 300 judul film Indonesia yang dibuat pada masa Orde Baru, yang kalau kita bicara tentang rentang waktunya yaitu artinya 1966 sampai 1998. Dalam presentasi ini, saya ingin fokus pada penggunaan aspek audiovisual yang digunakan dalam 3 film propaganda produksi PFN di dekade 1980-an, yaitu Pengkhianatan G30 SPKI tahun 84, Jakarta 66, dan Penumpasan Sisa SPKI di Blitar Selatan tahun 87. Dalam proses observasi saya terhadap 3 film tersebut, tentu pertanyaan-pertanyaan muncul seperti mengapa pemerintah Indonesia saat itu merasa perlu untuk membuat 3 film tersebut, belasan bahkan 20 tahun setelah rezimnya berkuasa. Tampaknya urusan film dan layar kaca penting bagi Indonesia. Bukan urusan mudah tentunya bagi Indonesia yang terdiri dari belasan ribu pulau sebagai satu negara untuk selalu kompak sepakat menjadi satu bangsa dibandingkan misalnya dengan negara-negara tetangga yang sebagian besar wilayahnya adalah daratan atau kontinental. Kita mungkin ingat Indonesia pertama kali memiliki satelit Palapa tahun 76. Waktu itu yang belum banyak negara yang bahkan jika perekonomian lebih baik memikirkan untuk memiliki satelit sendiri. Kembali ke judul presentasi saya ini, yaitu strategi narasi film horor dan kaitannya dengan 3 judul film yang telah saya sebut tadi. Menarik bagi saya karena kita tahu banyak film horor yang diproduksi pada tahun dekade 80-an. Paling mudah kita ambil contoh adalah film-film horor yang disutradarai oleh Sisworo Gautama Putra dan dibintangi oleh Susana. Komunisme tampil dalam kegelapan, selalu tidur larut malam, membunuh di kala subuh, tapi cukup baik untuk membiarkan lawan politik mengucapkan kata terakhirnya sebelum menutup mata. Kau tak bisa menggoyahkan imanku pada Allah agar mengikuti ajaran komunis yang menyesatkan. Hubungan keduanya mungkin tidak terbayang sebelumnya, dan pikiran saya ini datangnya memang dari spekulasi terkait proses menonton, mencatat, dan menyunting proyek film esai saya selama 3 tahun terakhir ini. Yang pertama adalah misalnya kita lihat adegan mematikan lampu di Pengkhianatan G30 SPKI. Bisa kita perhatikan suasana di 7 rumah jenderal yang saat itu menurut film tersebut akan diculik atau dibunuh. Semua jenderal dan keluarganya mematikan lampu karena memang sudah larut malam dan menjelang tidur. Namun ada yang menarik, semua kejadian penculikan atau masuknya Cakrawirawa ke rumah para jenderal itu juga dilakukan dalam suasana gelap. Bahkan hanya ada satu adegan yang terdapat di hanya salah satu rumah jenderal yang sempat menyalakan lampu kamar tidur. Dan seperti sinema, para komunis beraksi di ruang gelap.
juga kita lihat dari adegan tersebut, yang mana adalah seorang istri jenderal yang ingin membukakan pintu dari tamu para prajurit Cakrawirawa. Ia menyusuri ruang tamu dari kamar tidur tanpa menyalakan lampu terlebih dahulu. Dan kita harus menunggu beberapa saat lagi datangnya si pembawa cahaya. 1987 adalah masa yang krusial. Malam, Bu. Malam. Tunggu sebentar, Bapak masih tidur. Kita mungkin bisa merujuk persamaan definisi hantu sama dengan komunisme dari kritik Karl Marx terhadap ketakutan tersebut, paranoia tersebut. Dalam bukunya Ada Hantu Berkeliaran di Eropa, Hantu Komunisme. Ideologi diibaratkan sebagai sosok yang tak terlihat atau nirlihat yang bisa masuk dalam sampai alam pikiran manusia, terus bergentayangan dan menimbulkan rasa takut. Ajaran komunis Dari tokoh komunis. ada bahaya komunis terus ditingkatkan. Komunis. Jahat mereka. Komunis. 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 Berbahaya. Di dua film lainnya dari trilogi propaganda tersebut membuat saya juga berpikir, ada keperluan apa pemerintah rezim Orde Baru harus mendemonisasi Soekarno dalam kisah turunnya beliau di film Jakarta 66 tahun 87 akibat demo besar mahasiswa kala itu, dan apa pentingnya negara membuat definisi komunisme dari nol dan berbahaya di film pemberantasan sisa PKI di Blitar Selatan tahun 87. 21 tahun setelah Orde Baru berkuasa, dua film tersebut diproduksi oleh negara. Dalam film pemberantasan sisa PKI di Blitar Selatan, kata PKI disebutkan 59 kali, komunis disebutkan sebanyak 15 kali, dan Soeharto sekali. Pikiran saya kemudian mengarah pada tahun 87 itu sendiri sebagai tahun politik, tahun pemilihan umum. Kita bisa lacak bahwa anak-anak Soekarno saat itu sudah beranjak dewasa dan diharapkan masyarakat dapat menarik benang merah keterkaitan di antara isu-isu yang dihantar dalam tiga film tersebut. Terimalah ini. Apa itu namanya PKI? Ya, itu hanya istilah. Yang penting kalian bisa mengembangkan bakat. Sasarannya orang-orang kaya, tuan tanah, kiai dan lurah. Lalu pertanyaan terus berkembang karena biasanya hantu-hantu dalam film horor yang diperankan Susana adalah sosok ibu rumah tangga yang membalas dendam untuk bicara soal keadilan sosial yang tak didapatnya di kala hidup. Sedangkan dalam film-film propaganda yang dibuat rezim Orde Baru, hantu-hantu tersebut adalah gagasan yang harus disingkirkan tanpa lewat pengadilan dan ditanam dalam bentuk rakyat semenjak belia. Karena cara berpikir lebih berbahaya daripada sekedar visual menyeringai. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih Mas Yuki atas pemaparannya, sangat menarik ya. Selanjutnya, pemakalan terakhir dari Mas Lunggu dengan membahas vernacular design, membaca kota lewat desain, studi kasus spanduk cat duko di daerah Salemba, Jakarta. Waktu dan tempat dipersilakan. Salemba, sebuah daerah Dari banyaknya penyedia jasa cat duko di sepanjang jalan Salemba, ada hal yang cukup menarik perhatian, yaitu spanduk dan alat promosi yang mereka gunakan. Selamat datang di seminar publik dengan topik Vernacular Design, studi kasus spanduk cat duko di wilayah Salemba. Mari kita buka dengan pengertian vernacular. Menurut Bernard Ludowski dalam bukunya yang berjudul Architecture Without Architect menyebutkan bahwa vernacular adalah kebiasaan lokal, bentuk kebiasaan tradisional, dan rekayasa yang tidak dikembangkan oleh profesional. Selain itu, di buku lain menyebutkan, menurut Halleran Thompson dalam bukunya menyebutkan bahwa vernacular tipografi adalah huruf yang dibuat, digunakan, dan ditampilkan oleh sekelompok orang atau masyarakat yang secara akademis dan profesi tidak memiliki keahlian dalam bidang desain. Pendapat lain disampaikan oleh Naomi Haswanto dalam disertasinya yang mengemukakan bahwa tipografi vernakular adalah hubungan antara tradisi lokal dan juga unsur visual budaya populer yang dibawa oleh sekelompok masyarakat di sebuah wilayah. Berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat unsur vernakular yang kental pada spanduk-spanduk cat duko ini, dari mulai alat dan media yang mereka gunakan, serta proses pembuatannya. Ada yang menggunakan proses manual untuk membuat spanduknya itu sendiri dengan cara mengecat, ada pula yang menggunakan proses printing. Jika dikaitkan dengan sebuah wilayah seperti yang diutarakan Naomi Haswanto dalam disertasinya, penggunaan media spanduk pilpres menjadi yang paling banyak digunakan oleh mereka.
Seperti yang dilihat pada gambar, banyaknya spanduk Pilpres yang terpampang sepanjang jalan Salemba. Selain dari spanduk Pilpres sebagai media yang mereka pakai, alat yang mereka gunakan untuk menulis di spanduk mereka adalah alat yang memang mereka sudah punya, yaitu cat mobil. Cat mobil mereka pakai untuk menulis di spanduk yang akan mereka buat. Lain dari proses manual dengan cara melukisnya sendiri, ada juga temuan di lapangan yang mengungkap bahwa penggunaan proses printing dalam pembuatan spanduk seperti pada gambar berikut. Seperti yang dilihat pada gambar, penggunaan printing pada spanduk ini tercipta karena si pemilik bengkel yang berasal dari luar Jakarta ini ingin merasa berbeda dari yang lain, dan ia merasa prosesnya jadi lebih efisien dalam pembuatannya. Lalu, bagaimana kaitan antara vernakularitas desain dengan keadaan sebuah wilayah? Sebagai contoh, desain spanduk di wilayah Salemba tersebut. Dari temuan di lapangan, sebenarnya ada hal yang menarik dari spanduk-spanduk tersebut, terlepas dari tepat atau tidaknya dalam komposisi sebuah desain. Tujuan utama mereka dalam membuat spanduk adalah yang penting terlihat jelas. Dalam mengekspresikannya, mereka sangat bebas. Ada yang membuat dengan tulisan sendiri ataupun dicetak. Pilihan tersebut kembali pada individu masing-masing. Mau menulis sendiri secara manual dengan cat, ataupun dicetak menggunakan printing. Dan yang terpenting adalah fungsinya, Mas. Dapat terlihat jelas oleh orang-orang. Dan satu lagi, irit, efisien, ungkap salah satu bapak penyedia jasa cat duko di wilayah Salemba. Kesimpulan yang bisa diambil dari riset lapangan tentang spanduk tersebut adalah vernacular design, yaitu sebuah ekspresi visual yang jujur serta dekat dengan kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Membebaskan tiap-tiap orang untuk berekspresi dan menampilkan gaya visualnya masing-masing, terlepas dari aturan ataupun pakem-pakem desain yang berlaku, demi menampilkan visual yang otentik. Vernacular design juga memberi perspektif sendiri dalam sebuah desain. Desain bukan hanya sekedar teori, melainkan feeling dan insting yang bisa diasah oleh tiap-tiap orang. Ya, terima kasih Mas Lunggu dan pemakalah lainnya atas video yang disampaikan. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab ya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas Hikmat Darmawan untuk tanggapan atau kritiknya bagi para pemakalah. Waktu dan tempat saya persilakan, Mas. Baik, terima kasih. Makalah yang saya terima ada 2 yang berbeda ya. Satu lah dari siapa tadi, dari Lungguh ya. Saya masih dapat yang Blok M, tapi nggak apa-apa karena tadi ada paparan sedikit. Jadi saya mulai dari Mas Ridho Rambe dulu. Terima kasih kawan-kawan, selamat atas tahap ini dan semoga bisa berlanjut dengan lebih tajam lagi. Secara umum saya pikir ada hal yang harus dipegang dalam penciptaan maupun kajian di pasca sarjana IKJ ini adalah bahwa watak dari pasca sarjana tentu saja adalah adanya sebuah pertanggungjawaban teoretik atau bahkan mungkin paradigmatik itu terhadap setiap pilihan karya ataupun kajian yang disebutkan, dan saya masih melihat ini belum merata, biasanya terutama di penciptaan, karena bahkan ketika dilakukan pun nanti akan ada semacam uji kelayakan lebih lanjut, yaitu apakah tepat teorinya, apakah sesuai dengan tujuan atau sesuai atau menjawab pertanyaan yang diajukan, susunan pertanyaan yang diajukan atau distrukturkan di dalam langkah melakukan kajian dan penciptaan ini gitu ya. Untuk paparan dari Mas Ridho Rambe, ini soal Aceh ini kebetulan juga menarik perhatian saya karena pada tahun 2006 kalau nggak salah ya, atau 2007 sekitar itulah,
Saya ke Aceh masih ada suasana pasca tsunami 2004, dan waktu itu saya ngobrol dengan seorang mantan anggota GAM yang ngajak jalan-jalan sih sebetulnya, tapi ada semacam kekecewaan sempat terungkap. Kebetulan kekecewaan itu diungkapkan dengan contoh bioskop. Jadi menurut dia itu baik yang GAM maupun yang sedang kiprah dalam kepolitikan di Aceh waktu itu menggunakan konun atau katakanlah padanya kayak Perda Syariah ya, penerapan syariah Islam di Aceh itu sebagai wahana politik identitas untuk kepentingan mempertahankan konstituen gitu ya. Jadi lalu dia contohkan bahwa misalnya bukan pelarangan sih, tapi kan bioskop ada, lalu tsunami membuat tidak ada bioskop, tapi penolakan terhadap membangun kembali bioskop atau yang dibangun kemudian diubah fungsinya itu seringkali pada saat itu dia bilang menggunakan argumen syariah gitu kan. Padahal itu performatif aja menurut dia. Artinya itu hanya untuk menarik vote aja gitu. Karena konun atau syariah itu sesuatu yang immediate bisa menjadi daya tarik politik gitu ya. Menarik juga dia bilang bahwa kalau serius tuh bukan nutup bioskop. Buktinya yang menyerukan nutup bioskop atau tidak ingin adanya bioskop itu masih melakukan diam-diam melakukan transaksi kesenangan ya, transaksi hiburan malam gitu. Baik sebagai pengguna ataupun mungkin kecipratan ya dari bisnisnya gitu. Ya, ini buat saya menarik ya karena kemudian saya berpikir tentang dimensi politik identitas di dalam ketiadaan bioskop tersebut, sejauh mana itu terjadi dan bagaimana perkembangan terakhir itu kan misalnya ada festival film Aceh ya kan, saya banyak ngobrol sama Akbar gitu misalnya, itu kan cukup progresif dan cukup cukup menarik upayanya membangun kultur menonton baru, tetapi tidak punya bioskop, artinya ya harus ada wahana dan ini sendiri gitu kan, siasat sendiri gitu ya. Salah satunya adalah dengan penciptaan ruang. Nah, itu juga persoalan yang menarik gitu ya. Ketika bioskop tidak ada, maka penciptaan ruang bagi kultur menontonnya itu apa dan bagaimana dan apa alasannya dan bagaimana itu prospeknya nanti gitu. Nah, ini saya kira salah satu yang menarik dari untuk digali. Yang kedua mungkin sebagai tambahan ya, bukan tambahan sih sebetulnya. Apakah ketiadaan bioskop sekarang juga di samping persoalan politik identitas lokal itu terkait juga dengan variabel situasi struktural perfilman Indonesia, yaitu semata tidak ada yang ingin invest di Aceh. Jejaring bioskop yang ada tuh, karena kan ada persoalan yang besar ya dalam ekosistem perfilman nasional, yaitu ketimpangan keberadaan ruang putar film gitu ya. Kalau kita misalnya melihat XX1 sebagai salah satu entitas bisnis yang paling paling agresif dan paling besar untuk membangun bioskop, kita lihat pertimbangannya karena dia kan mengukur pada kemajuan kota, tapi kemajuan kotanya diukur kalau menurut informasi misalnya waktu itu tahun 99 ada tulisan, ada wawancara atau tulisan itu disebutkan, dan saya masih mendapatkan konfirmasi bahwa itu salah satu yang tolok ukur yang masih dipertahankan, yaitu keberadaan mall gitu. Jadi itu dianggap sebagai tolok ukur kemajuan kota yang menjadi perhitungan bisnis, karena kalau membangun bioskop sendiri mahal karena harus investasi gedung, tapi kalau di mall mereka kan tinggal bayar listrik dan sewa dan sebagainya, itu dianggap lebih murah investasinya, sehingga kemudian tidak dibangun bioskop di beberapa kota yang tidak memiliki itu kecuali ada pertimbangan khusus gitu. Jadi apakah itu juga berpengaruh? Nah,
nanti saya tadi ada catatan soal kesimpulan, tapi saya lupa ya kesimpulannya apa gitu ya. Nanti mungkin tolong dibaca sedikit untuk saya komentari. Tapi untuk Anda segitu. Apa mau saya tanggapi semua dulu atau langsung dijawab aja? Boleh ditanggapi semuanya dulu, Mas. Waduh, lama ntar. Oh ya Ya udah. udah. Di ini aja buat pemakalannya Jawab aja. kalau Soalnya kan ya jadi ya, borongan. Mas Ridho waktu dan Ya. Oke, saya jadi ingat tadi yang soal apa? Oke, berarti kan Anda ingin fokus pada kajian Anda itu pada penonton ya, dan makanya kalau dianggap misalnya ini membangun sebuah percakapan atau wacana tentang kultur menonton, fokusnya pada penonton. Tetapi saya kira ada risiko terhadap pilihan itu apabila misalnya tidak dibekali dengan tidak dibarengi dengan perspektif yang lebih struktural misalnya. Saya kira kalau estetik nggak usah lah gitu ya. Artinya kan kalau diputar film bagus orang jadi nonton nggak ada lah itu ya, bukan gitu ya. Tapi kalau struktural kan masalah tadi politik dan masalah itu dinamikanya mungkin akan bisa memberi latar agar menjadi perimbangan dari persepsi yang dibangun oleh penonton sendiri. Karena kan kalau misalnya sumber dari membaca atau sumber dari mengkaji dengan fokus pada penonton itu adalah hanya wawancara dengan perwakilan penonton, risikonya adalah karya ini jadi terbawa pada perspektif subjektif. Misalnya saya ingat tadi ada kesimpulan bahwa sekarang ada kultur menonton baru di mana karena sangat susah menonton ada semacam penghargaan yang meningkat, ada upacara, semacam upacara gitu kan. Iya, tadi disebutkan karena saya juga sering ngomong kalau menonton itu dengan sendirinya ada upacara. Karena kan kita harus beli tiket, masuk, ruangan dimatikan, duduk pada tempatnya itu kan semacam ritus gitu kan. Jadi tidak harus kalau karena nggak ada bioskop terus kita jadi lebih bernilai ritusnya atau jadi muncul ritusnya, nggak gitu juga gitu kan. Itulah contoh bahwa itu mungkin persepsi penonton yang diwawancara kan, yang jadi subjek diwawancara. Hmm. Ya, ya. Itu sampai di situ itu hal yang patut dan menarik atau penting dicatat. Tetapi kesimpulannya mungkin tidak sekadar secara subjektif ada semacam ritus baru, tapi ada semacam pola menonton yang baru, mungkin lebih aman begitu gitu ya. Pola menonton baru di Aceh yang juga mungkin sebagai kesimpulan bisa diteruskan soal prospek
kemungkinan dari pola menonton yang demikian itu terhadap tumbuh atau tidak tumbuhnya di masa depan kultur menonton dan juga keberadaan ruang putar dan sebagainya gitu. Saya lebih menarik lagi kalau misalnya apakah dari sini ada bibit untuk, saya kira kan dari semangatnya para komunitas di Aceh itu kan juga ada semangat untuk semacam reformasi kan terhadap bukan hanya tindakan menonton atau aktivitas menonton, tetapi pada sosial kan. Ingin ada perubahan sosial kan lewat festival film komunitas itu kan. Itu kan menarik juga untuk paling tidak dicatat di dalam. Jadi bukan hanya konsumsi kenikmatan, tetapi juga kemudian potensi untuk semacam mengupayakan perubahan sosial gitu, atau perubahan nilai gitu. Jadi itu mungkin menarik karena yaitu tadi salah satu variabel penting tidak adanya bioskop bahkan sampai 2 dekade ini kan ada persoalan kanon atau syariah atau politik identitas gitu kan. Oke, saya kira demikian untuk Mas Ridho Rambe ya. Lanjut ya. Nah, saya pengen komentar ini makalahnya agak ini. Jadi saya pakai pertanyaan yang agak ini ya mendasar ya. Pertama ini yang jelas subjeknya menarik walaupun yang saya tonton tadi kan berubah ya dari makalah yang sampai kepada saya gitu ya. Tapi tipografi vernakular itu menarik, baik entah tadinya mau di Blok M atau sekarang di Salemba ya. Dan lebih spesifik, saya memuji pilihan. Halo. Ya. Ya, saya memuji pilihan untuk lebih spesifik ya. Saya kira sebagai penelitian atau sebagai karya itu bisa menajamkan fokus. Tetapi seringkali risikonya juga adalah kehilangan perspektif yang lebih besarnya gitu ya. Jadi terlalu melihat detail pohon tapi tidak sadar hutannya bagaimana gitu kan. Pertama saya kira dari paparan yang ada itu masih belum menggugurkan pikiran saya tentang respon saya, tanggapan saya, yaitu kan dalam pengertian vernakular yang dipakai itu kan antara lain misalnya tipografi tradisi dan sebagainya gitu ya. Dan sebenarnya sebagai bandingan itu kan tadi juga kan salah satu rujukannya itu kan buku arsitek. Memang kalau di dunia arsitek salah satu yang sangat mudah dikenali karena banyak dikaji atau dibicarakan itu kan yang namanya arsitektur vernakular itu kan biasanya adalah yang ada di Nusantara gitu. Misalnya kemudian yang dikenali adalah tidak pada bentuk-bentuk utamanya walaupun ada beberapa persamaan, tetapi misalnya hal-hal seperti sambungan kayu gitu ya, yang menyangga bangunan tradisional gitu. Nah itu berulang dan kemudian bisa diadaptasi oleh para arsitek modern. Tapi yang menarik kajian baru belakangan ya 2000-an mungkin yang banyak itu adalah arsitektur jengki juga termasuk vernakular gitu kan. Nah di sini pengertian vernakular juga jadi menarik karena kan dia melintasi bukan hanya periode tradisi ya, tradisional gitu, tetapi juga masuk ke dalam atau lekat ke dalam proses modernisasi itu sendiri. Saya kira ini yang menjadi kasus di sini kan, aksara yang dikaji aja Cat Duko gitu kan, itu kan aksara Latin, sesuatu yang menjadi tolok ukur modernisasi di Indonesia, ya kan? Kita kan selalu tolok ukur kemajuan Indonesia sekian dekade itu atau di seluruh dunia itu adalah melek huruf, tapi yang dimaksudkan melek huruf Latin. Sementara banyak orang yang sangat fasih membaca aksara tradisi dianggap buta huruf jadinya karena tiba-tiba ada modernisasi yang menihilkan kapasitas tradisi gitu kan. Nah, tetapi modernisasi itu sendiri menciptakan vernakularitasnya sendiri kan, dan ini saya kira sesuatu yang patut digarisbawahi di dalam kajian ini. Cuma
Nah, tidak cukup jelas saja bahwa secara teori salah satu tradisi pengertiannya adalah antara lain yang tradisi, tetapi begitu kajian langsung jeblung aja ke kajian Cat Duko gitu. Jadi kayak apa namanya jembatannya mana nih gitu. Karena kan harus ada kan make Bijinya. teori harus dipertanggungjawabkan gitu. Ya. Betul. Antara yang tradisi dan eh, keberadaan yang modernnya itu ya nggak ada sambungannya gitu ya. Iya, jadi kasusnya kasus aksara modern dan praktik modern, tetapi kan itu juga untuk iklan misalnya, kan sesuatu yang boleh dikata cukup modern juga gitu kan, apa bagian dari modernitas juga. Jadi mungkin perlu lebih ditekankan paparan tentang vernakularitas tipografi modern gitu ya. Mana yang bisa dikategorikan? Karena itu juga yang kemudian tadi saya lihat dalam presentasi itu kenapa kok tidak ada pembedaan karena kajiannya Cat Duko, terus yang tulis tangan dengan yang print. Print kan sudah tersedia kan aksaranya. Kenapa itu diperlakukan seakan diperlakukan sama sebagai produk vernakular juga? Gitu. Jadi itu bahwa ada perkecualian iya mungkin. Oh, ada yang karena ingin beda, jelas dia motifnya juga ingin beda. Tapi kemudian kenapa dalam paparannya itu seperti tidak dibedakan antara yang vernakular dengan itu. Nah, satu lagi buat saya mungkin persoalannya adalah karena ketika ngomong vernakular terus dikaitkan dengan lokalitas, seringkali yang luput itu didefinisikan apa itu lokal dalam kajian. Menurut saya secara praktik karya Anda itu sudah cukup tepat mengartikan lokal itu adalah batasan yang ditetapkan, lalu apapun yang terjadi di dalam batasan kotak batasan itulah yang disebut lokalitas gitu. Tapi itu sepertinya tidak muncul. Jadi tahu-tahu dipraktikan gitu lah, tahu-tahu diterapkan di dalam kajian, tapi tidak ada pertanggungjawaban kajian. Nah, ini yang menurut saya sekali lagi harus digarisbawahi bahwa yang namanya karya di pasca sarjana harusnya ada semuanya tuh, semua pilihan tuh harus punya pertanggungjawaban akademik, entah itu teori, estetik atau apa. Termasuk pilihan Anda untuk memilih dokumenter dan dokumenter macam apa yang Anda bikin. Kan misalnya tadi ada contoh dokumenter yang bentuknya esai, Anda bentuknya apa, wawancara, itu apa bedanya dengan reportase? Kenapa Anda menganggap itu penting untuk tema ini gitu? Kenapa Anda merasa itu yang paling pas gitu? Itu saya kira harus tampak di dalam pertanggungjawaban karya. Gitu. Jadi jangan sampai hanya kayak apa namanya, pokoknya ini kayak film ini kayak film ini gitu. Itu kan kayak pitching ke PH gitu, bukan sebuah pertanggungjawaban akademik gitu. Oke, saya kira itu dulu aja. Oke, terima kasih Mas Hikmat masukannya. Nanti mungkin saya cari lagi untuk teori dan masukan-masukan lain ya tadi ya. Iya. Thank you, Mas Hikmat. Oke, semangat ya. Yuk, terima kasih. Semangat Mas Unggul. Oke, ada Iqnal, Destian, sama Yuki ya. Iqnal, ini saya ada beberapa pertanyaan nih. Buat saya subjek penelitian dokumenter menarik ya. Jadi saya suka sekali dengan topiknya dan terutama karena membahas urbanisasi di dunia bajo. Serentak di kepala saya itu kan sebetulnya bagaimana terjadi urbanisasi di warga kepulauannya. Tapi tadi dari salah satu yang diwawancara kan dia membedakan, oh itu di pulau tuh, kalau di sini di kampung tidak. Nah itu hal yang sebetulnya adalah sebuah pertanyaan yang harus diasumsikan ada pada penonton, karena kan tidak semua penonton punya pengetahuan yang sama tentang bajo gitu. Dan barangkali ketika kita menggarisbawahi perbedaan itu, kita akan karyanya akan lebih solid gitu. Jadi, ini tentang yang terjadi di kampung, bukan yang di pulau gitu. Walaupun sampahnya ada di tepian laut atau kena gitu. Nah, jadi saya melihat subjeknya menarik, tapi landasan teoritik tentang urbanisasi tampaknya setidaknya dari makalah yang saya baca, dan tidak kelihatan juga alternatif lainnya di
di video Anda itu masih terlalu bertumpu pada pemahaman urbanisasi sebagai perpindahan penduduk desa ke kota. Jadi kurang menggali persoalan urbanisasi. Padahal disebutkan juga, tapi kurang begitu diterapkan gitu, lebih ke kayak persoalan penduduk desa, migrasi penduduk desa ke kota. Bukan persoalan proses sebuah lokal dari rural menjadi kota gitu. Dan urbanisasi di Indonesia periode 2000-an itu saya kira akan lebih banyak coraknya itu bukan berupa migrasi, tetapi kompleksitas yang bertambah dari lokal rural gitu, desa menjadi kota desanya itu. Nah, tapi apa yang menyebabkan terjadi itu mungkin bisa dilihat dari apa yang menjadi tolok ukur terjadinya urbanisasi itu. Apakah teknologi, perubahan nilai, pengetahuan yang berubah gitu kan, kompleksitas penataan hidup, tata kelola hidup yang semakin kompleks karena warganya bertambah, pembagian ruang yang jadi lebih susah, pendidikan modern dan sebagainya dan sebagainya. Cuma satu catatan kecil saya lihat tadi kayaknya masih dipercampurkan penggunaan, jadi kayak kurang dibedakan penggunaan kata urbanisasi dengan dampak urbanisasi. Saya kira kalau sampah itu apakah itu urbanisasi? Saya kira itu dampak urbanisasi. Tetapi yang belum tampak adalah apa indikator urbanisasi di Bajo. Atau bahkan kalau mau lebih seharusnya lebih tajam lagi di Kampung Bajo gitu. Karena kan kalau saya baca judulnya saja saya merasa wah, Bajo imajinasi kolektif kita kan yang hidup di laut gitu kan. Tapi gimana ya terjadinya urbanisasi di situ? Apakah masuknya radio, apakah masuknya sistem uang, transaksi segala macam itu kan? Oh ternyata ini yang buang sampah gitu kan, terus di yang tinggal di kampung, berarti itu harus ditajamkan tuh. Dan dalam konteks itu saya juga masih melihat bahwa karya ini masih menggunakan oposisi biner yang sederhana atau boleh dikatakan mungkin naif, yang menempatkan adanya pertentangan yang sangat keras antara tradisi versus urbanisasi atau modernisasi. Misalnya saya lihat tadi di video itu kan ada penggunaan perahu motor. Apakah itu sesuatu yang bertentangan dengan tradisi, modernisasi dalam bentuk itu, ataukah sebetulnya itu bisa lebih memfasilitasi nilai-nilai tradisi? Itu yang harus yang sering kali terjadi gitu. Bahaya dari oposisi biner yang terlalu sederhana terhadap ini tradisi maka untuk dan ditangisi gitu kan, tradisi hilang ditangisi karena asumsinya adalah pasti kalau tradisi hilang alam rusak, ini rusak gitu. Sementara modernisasi dianggap tidak ada memiliki unsur nilai-nilai yang memfasilitasi nilai lama turun-temurun atau nilai baru yang sebetulnya lebih baik gitu. Itu kan sesuatu yang mestinya didalami dalam konteks subjek yang sangat menarik ini. Saya kira itu dulu untuk Iqnal ya. Mas Iqnal ada tanggapan atau kata-katanya? Baik, terima kasih atas sanggahannya, Mas. Untuk saya sendiri, kebetulan jurnal yang saya kirimkan kemarin juga belum terupdate lagi. Nah, untuk karya yang saya tampilkan tadi juga merupakan bagian kecil dari dampak yang diakibatkan oleh urbanitas juga, Mas. Jadi ada sebagian topik-topik menarik juga yang sudah saya coba teliti dan coba saya observasi di sana. Kiranya saran dari Mas Hikmat juga akan saya tampung dan saya coba kembangin lagi di proyek saya nanti. Ya, dari saya sih yang penting kalau bisa jangan terjebak pada oposisi biner yang sederhana antara tradisi dengan urbanisasi misalnya. Karena di sini urbanisasi berarti modernisasi. Lalu tolong mawas terhadap perbedaan apakah ini urbanisasi atau dampak urbanisasi. Kalau yang mau dikaji urbanisasi jangan baper dengan dampaknya doang gitu ya. Jadi kan wah sampah di mana-mana itu dampak, tapi nilai apa yang misalnya kan sebagai contoh gitu ya, saya perhatikan di beberapa kampus. Tadi kan disebutkan oleh salah satu narasumber
Itu paling anak muda tuh yang buang sampah sembarangan sama ibu-ibu. Yang kurang fair dari soal ini kan sampahnya jenis apa? Itu pembungkus makanan ya. Kalau di dalam masyarakat yang pra termodernisasi atau modernisasinya masih tahap awal mungkin ya, di kampung-kampung misalnya, itu kan masih pakai daun ya. Yang kalau dibuang ke tanah dia organik. Ketika urbanisasi membawa pola pembungkusan makanan dengan plastik, tidak dibarengi dengan perubahan atau pembedaan antara plastik dengan daun, dibuang juga gitu. Tapi kemudian kita menganggap itulah terbelakangnya penduduk desa misalnya, penduduk kampung, karena buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya dong. Tapi kan tempatnya nggak dibikin. Jadi pada saat pola pembungkusan makanan masuk ke desa, sistem pembuangan sampahnya tidak dibawa juga. Sistem pembuangan dan pengelolaan sampah modern tidak dibawa dan boro-boro dibudayakan gitu kan. Ya yang tersedia kan ya buang aja gitu, bekas makan dibuang di tanah gitu kan. Tapi tidak terurai di tanah gitu. Lalu kita mencaci maki keterbelakangan orang kampung gitu. Padahal yang terjadi modernisasi yang dipaksakan dan tidak lengkap gitu. Jadi itulah kenapa harus hati-hati gitu membedakan antara jadi modernisasi punya jalur yang bisa jadi nggak harus merusak alam juga, tapi gitu ya. Dan tadi toh juga sikapnya kan ya itu ibu-ibu gitu, ibu-ibu dan anak muda, padahal mungkin ada yang lebih besar. Habis tidak ada sistem sampah yang datang sih di sini gitu kan, kayak gitu kan lain kan. Saya bukan memaksa si narasumber untuk bicara begitu, tapi Anda sebagai pengkaji harus lebih mawas terhadap persepsi-persepsi subjektif dari narasumber, dan Anda harus menjaga diri Anda dengan metode dan perspektif kritis dan teoritik gitu. Baik. Terima kasih Mas. Iya. Wah, sudah ada dua lagi ya. Bisa selanjutnya untuk tanggapan Mas Vicky atau Mas Christian. Langsung aja ya, Destian. Ini salah satu contoh yang punya perhatian yang memadai terhadap pijakan teoretik mengenai film tari. Jadi maksudnya kan pilihannya membuat film tari, terus ada pertanggungjawabannya dengan menggali apa itu film tari dan sebagainya. Jadi pilihan mediumnya dipertanggungjawabkan. Tapi mungkin saya merasa mungkin ada di karya panjangnya belum mendapatkan semacam kelengkapan mengenai pijakan tentang film tari sebagai genre atau subgenre yang punya fungsi eksperimental, dokumenter, estetik, atau fiksi gitu. Jadi sederhananya gini aja sih, kalau saya nonton paparan tadi, sebetulnya saya belum dapat kejelasan apa sih bedanya film tari seperti yang Anda akan bikin dengan film India misalnya. Atau opera musikal gitu yang difilmkan gitu kan, atau dokumenter tari gitu. Saya punya dugaan atau punya pengalaman membedakan itu, tapi saya tidak mendapati itu mungkin karena masih pendek. Cuman saya berharap ada tambahan kelengkapan itu aja sih, pembedaan atau pendalaman tentang apa jenis-jenis film tari yang ada. Gitu. Lalu saya kok merasa ada semacam lompatan antara dasar teoretik tentang folklore gitu kan, menurut gini folklore, terus dengan pilihan Anda untuk membuat film tari gitu. Mungkin karena penjelasan yang ada masih bersifat gagasan, tapi belum dilengkapi dengan proses kreatifnya gitu. Misalnya termasuk apabila hasilnya adalah sebuah koreografi yang dibingkai di dalam sebuah audiovisual, lalu kenapa koreografinya kayak gitu? Jadi dari folklore, dari tradisi yang ada, terus Anda memilih medium film tari dan di dalamnya tetap ada koreografi. Tapi saya nggak tahu kenapa kok tahu-tahu koreografinya kaki satu naik turun gitu segala macam gitu ya. Yang terakhir saya kok tadi baca di dalam penjelasannya itu kan ada digital etnografi. Tapi saya merasa belum dapat penjelasan apa sih itu maksudnya digital etnografi itu dan bagaimana metodenya. Ya, Mas Christian mungkin ada tanggapan atau pertanyaan ke Mas Hikmat?
Ya, terima kasih Mas Hikmat atas pertanyaannya dan sudah menanggapi presentasi saya. Yang pertama untuk film tari ini terbangun dari eksperimentasi nantinya gitu Mas Hikmat. Jadi ini bentuknya akan menjadi eksperimentasi film tari atau eksperimental film tari. Nah, lalu yang kedua adanya lompatan-lompatan tadi yang terkait kajian teoritik dengan apa bentuk riset di lapangan itu kenapa berbeda karena satu saya masih meriset kembali atau meriset lanjutan yang belum lengkap. Nah, itu akan saya lengkapi lagi dan sisanya yang tadi Mas Hikmat tanggapi atau pertanyakan akan menjadi catatan saya ke depan. Itu saja Mas Hikmat. Terima kasih. Oke. Oh ya, apa catatan lain adalah biasanya kalau saya ngobrol tentang film tari dalam konteks imaji tari atau ya bercakap biasa itu, kesan saya kan kalau dari komite tari misalnya sebagai penyelenggara festival film tari gitu, fokusnya pada bagaimana tari di dalam medium film. Sementara kalau mau itu itu mungkin perlu dilengkapkan juga, tapi kan tadi disebut filmnya ada cukup banyak disebut soal film eksperimental gitu kan. Nah itu kan jadinya sebetulnya fokus Anda tuh kan tari. Saya lihat memang sudah baur ya batasan antara dalam film tari ini kan ada semacam, dan ini masih debatable sebetulnya, ada semacam keyakinan bahwa ini adalah sebuah format hibrid, ya kan? Tapi kan ada pihak dari koreografer atau yang dari pihak dunia tari yang tetap keberatan bagaimanapun itu bukan tari, itu adalah dokumentasi tentang tari. Sementara yang meyakini bahwa itu adalah bentuk hibrid kan dia melihat bagaimana dampaknya bingkai terhadap koreografi, masalah blocking, masalah keluasan ruang dan sebagainya gitu kan. Nah tadi cukup masuk ke dalam pilihan eksperimentalnya, tetapi mungkin perlu sisi tarinya itu sendiri dalam konteks film tari itu gimana sih gitu. Dan jadi pertanggungjawaban Anda untuk memilih bentuk ini gitu dan koreografinya gitu. Yuki ya sekarang ya. Iya betul Mas Yuki. Oke. Ya Yuki, ini saya udah nonton film esainya yang terdahulu, ini jadi kayak pengembangan ya. Tapi saya kok dapat paparannya cukup banyak bicara soal arsip dan ya bagus sih karena saya menikmati juga gitu ya. Dan soal perempuan ya, perempuan sutradara. Kalau memang itu nanti masih ada kajian itu, saya cuma mengkritik penggunaan kita sering salah ya, bukan sutradara film perempuan, tapi perempuan sutradara sebetulnya kalau secara bahasa. Karena kalau sutradara film perempuan kan bisa laki-laki mensutradarai film tentang perempuan misalnya. Tapi kalau perempuan sutradara kan lebih spesifik. Oh ini Ida Farida atau siapa gitu ya. Nah mengenai horor gitu, jadi nanti dalam karya panjangnya itu ada perbandingan antara film-film propaganda itu dengan film Susana atau gimana tuh? Yuk, saya pengen tahu dulu deh. Kalau dari paparan tadi kan kayaknya fokusnya ke 3 film itu aja gitu. Ya, ya. Kalau untuk sebenarnya kalau urusannya sama sutradara perempuan sutradara itu gagasan pertanyaan awal besar sih sebelum memulai penelitian ini karena maksudnya kita tahunya ada 4 orang itu aja. Namun memang akhirnya saya kemudian berangkat ke tentang representasi perempuan sih di film-film Orde Baru, di film propaganda dan film horor. Memang nanti akan ada hubungannya, akan saya coba cari atau memetakan hubungannya gitu, karena memang berangkatnya dari sebenarnya sosok perempuan yang dihilangkan misalnya, yang menurut saya dihilangkan dari catatan yang ada, perbandingannya antara
dari bukunya Sohogi, yaitu Zubaidah itu, yang dalam buku hariannya Sohogi, catatan harian seorang demonstran, yang kita tidak tahu misalnya ternyata ada satu korban lagi perempuan yang meninggal karena demonstrasi itu. Kita cuma tahu Arif Rahman Hakim. Lalu perempuan yang hilang itu tuh itu sebenarnya adalah lebih ke gagasan artistik ya gitu, premis artistiknya kemudian berangkat dari pecitra perempuan yang hilang gitu, dalam artian film horor yang saya lihat dekat gitu. Tapi maksudnya secara visual dia kembali lagi untuk membalas dendam terus kemudian hilang lagi gitu sih. Jadi memang saya coba mencari tarikan-tarikan visualnya dan Recording narasi. stopped. Gitu sih Mas, kalau secara singkat. Oke, berarti kan saya kira kalau dari paparan barusan cukup ini ya, cukup ambisius, dan setidaknya kalau dibandingkan dengan apa yang dipaparkan tadi, video yang saya lihat paparan tadi, saya jadi kayak ngelihat ini apa videonya siapa tadi, Lungguh gitu. Apakah berubah gitu? Apakah sudah ada penyempurnaan ini apa namanya, penyempurnaan tematiknya sehingga menjadi horor gitu, hanya horor dalam film periode Orba gitu. Kalau kembali masih kepada fokus ke persoalan representasi perempuan, ada beberapa pertanyaan, misalnya apakah Anda masih percaya yuk tentang teori representasi? Bagaimana Anda masih menggunakan teori representasi? Maksudnya kan ini bukan soal salah atau benar, tapi kan saya pengen tahu kenapa masih itu yang dipersoalkan. Walaupun saya juga tertarik dengan fokus pada persoalan perempuan baik sebagai sutradara dan bahkan konsekuensinya di dalam pengarsipan gitu ya, pengarsipan film nasional dengan sosok perempuan, bagaimana perempuan ya paling gampang kan nyebutnya direpresentasikan, tapi kan belum tentu bukan, misalnya tentang imaji perempuan di dalam film Indonesia masa Orba gitu. Apabila kembali ke fokus itu, saya pengen nanya soal periode yang dipilih untuk film-filmnya itu sendiri gitu. Jadi maksud saya kalau kita lihat periode seperti yang kita tahu gitu ya, periode Orba itu dari 66 sampai 98, sebetulnya kan pada era 90-an ada film-film yang menampilkan imaji perempuan dengan menarik. Misalnya kan ada dalam paparan Yuki itu kan ada semacam klaim bahwa film-film di masa Orba itu ini sangat menarik gitu. Buat saya sangat menarik. Itu durasinya tuh tidak pernah panjang gitu. Tapi pada tahun 92 ada film Garin Nugroho yang durasinya cukup panjang menatap perempuan gitu kan. Ada film-film yang tidak persis benar menuruti estetika atau politik ideologi dalam film masa Orba yang dominan, yang hegemonik pada saat itu gitu. Apakah itu juga akan menjadi rentang kajiannya juga, karena kan masih disebut, ataukah hanya kebetulan tahun 92 adalah kalau salah satu perspektif kan menganggap bahwa itulah rentang periode puncak kekuasaan Orba 1984 sampai 92, di mana sebelumnya formasi yang diukur dari peniadaan oposisi, peniadaan politik lawan ya setelah setelah terutama asas tunggal, ya itu kan terjadi setelah 84 gitu kan. 92 ada puncaknya kan proyek negara untuk mengapropriasi politik Islam dengan IJMI. Tapi kemudian sejak itu ada dua hal terjadi, oposisi menguat, termasuk dari Gus Dur misalnya yang nggak mau ikut IJMI. Yang kedua, mulai munculnya kerusuhan-kerusuhan. Kan ada kerusuhan, kalau nggak salah 94 kerusuhan besar pertama di daerah gitu kan. Jadi wajar sih kalau mengambil periode itu, dan kemudian mungkin fokusnya pada film-film propaganda dan Susana gitu yang memang ada dalam rentang periode itu gitu. Ya,
Kalau pertama mungkin saya coba jelaskan tentang konteks tentang panjang durasi itu ya, yang waktu itu mungkin yang saya bicarakan adalah satu take gitu ya. Kalau kita melihat, maksudnya yang dari yang saya catat gitu ya, saya mencatat gitu tidak lebih dari misalnya 30 adegan yang satu take itu panjangnya lebih dari 30 detik gitu. Jadi bahasannya itu apa? Karena yang saya temukan sampai sekarang dari 300-an film itu, satu take yang paling panjang yang pernah saya lihat dan saya catat itu adalah dari filmnya Gejolak Kawula Muda, yang film tentang breakdance itu ada satu take yang panjangnya hampir 3 menit. Menurut saya karena saya biasanya mencatat take yang di atas 30 detik itu pasti saya catat ada di adegan apa dan ada di film apa. Sebenarnya itu konteksnya sih. Cuma mungkin kalau untuk maksudnya dalam proses pembuatan karya ini memang kan kita diharapkan memang untuk lebih makin spesifik ya, lebih tajam dan lebih sempit perspektifnya. Karena mengingat waktu, karena juga mengingat juga daripada kemana-mana dan lain-lain. Memang akhirnya ini adalah yang tadi saya presentasikan kayaknya yang paling memang saya mau fokuskan gitu untuk sampai ke penciptaan nantinya gitu sih Mas. Jadi ke horornya ya? Iya. Dan jadi fokusnya di film propaganda sama Susana itu? Iya. Oke. Ya mungkin itu nanti akan harus didalami sih ya, kenapa pilihannya ke situ. Oke. Saya kira itu dulu dari saya. Makasih Mas. Yuk. Sama-sama. Yuk teman-teman bilang makasih ke Mas Hikmat atas masukannya. Ya Mas Hikmat, makasih atas komentarnya. Terima kasih Mas atas waktu dan komentarnya. Semoga dapat membantu teman-teman dalam melaksanakan tesis. Dapat kita simpulkan ya, lewat karya seni kita bisa membaca suatu fenomena atau suatu keadaan atau sebuah permasalahan yang berada di kota atau wilayah tertentu. Jadi sebuah karya seni bukan hanya berkutik tentang estetika, tapi bagaimana kita membaca suatu fenomena. Terima kasih untuk semuanya. Sesi kali ini sudah berakhir. Terima kasih kembali untuk Mas Hikmat atas waktunya. Selanjutnya akan kita lanjut ke sesi 4 yang membahas tentang temanya film. Dan sekarang saya akan beri waktu dan tempat untuk MC yaitu Mbak Esther. Silakan.